Selamat siang Bu Anggi. Selamat siang Bu Purnami. Oke. Jadi sekarang kita bertemu, sekarang kita masuk ke tahap praobservasi ya. Kemarin kita udah buat janji untuk bertemu hari ini untuk membicarakan apa sih yang akan kita siapkan nanti untuk masa observasi yang saya akan lakukan. Oke. Terkait yang pertama, tujuan apa sih yang kita akan capai untuk pembelajaran saat saya observasi nanti Ibu di kelas? Tujuannya kira-kira untuk menggali kemampuan yang mana? Jadi untuk kegiatan di kelas itu kan ada kegiatan pembukaan, inti sama penutup. Jadi tujuan yang ingin saya capai itu di bagian inti, di mana bagaimana menstimulasi siswa agar peserta didik mau dan siap belajar, dan juga untuk mencegah terjadinya kegiatan belajar yang berlangsung secara satu arah atau hanya berpusat pada peserta saya pada guru saja, tidak ada peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, berarti Ibu ingin saya selaku bertindak melakukan supervisi untuk mengamati Ibu saat melakukan pembelajaran agar pembelajaran itu tidak berfokus pada Ibu saja, tapi siswanya juga aktif memberikan pendapat, mengemukakan konsep yang mereka mungkin gali dari pembelajaran, gitu ya? Iya. Ya. Nah, sekarang kira-kira dari tujuan yang Ibu akan capai, kira-kira apa sih kriteria keberhasilan atau ada nggak sih indikator sejauh mana murid Ibu itu sudah mencapai suatu tingkatan keberhasilan? Kalau indikator keberhasilan peserta didik itu saya buat bagi dua, ada tingkatan paling bawah dan paling atas. Kalau paling bawah itu siswa dapat menyebutkan kembali atau mengutarakan kembali terkait definisi dari konsep-konsep yang dibelajarkan menggunakan kalimatnya sendiri. Sedangkan untuk indikator paling tinggi itu peserta didik sudah mulai bisa menganalisis dan memberikan pendapat dari kasus-kasus yang disajikan, seperti itu. Oke, mungkin kalau misalnya Ibu bisa memberikan penilaian angka nih ya, dari 1 sampai 10. Kira-kira murid Ibu yang Ibu ajarkan nanti di kelas itu berada di posisi berapa nih sekarang? 1 sampai 10 kira-kira. Tadi kan paling bawah itu berarti 1 yang Ibu sampaikan, kemudian paling atas itu 10. Kira-kira kemampuan mereka tuh udah sampai angka berapa misalnya? Kalau di kelas yang saya ajarkan itu rata-rata bisa dikatakan masuk ke angka 7. Angka 7. Angka 7 mungkin seperti apa ya? Di mana peserta didik sudah mulai bisa membuat kalimatnya sendiri, tapi masih memerlukan bantuan dari pendampingnya atau maksudnya itu guru, dan juga masih minta bantuan temannya untuk melengkapi kalimat, untuk membuat kalimat terkait definisi yang dari konsep yang dibelajarkan. Oke, baik ya. Berarti di situ kelihatan banget ya ada interaksi antara siswa dengan siswa, kemudian antara guru dengan siswa juga ya. Oke, baik sekali. Nah, tadi kita sudah menentukan bagaimana seberapa tingkat atau ukuran keberhasilannya ya. Nah, kemudian kira-kira dari hal itu apa yang Ibu sudah bisa identifikasi, yang Ibu bisa siapkan untuk mencapai tujuan itu? Yang bisa saya siapkan atau yang saya siapkan itu pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat merangsang siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran atau merangsang siswa agar siap untuk mengikuti kegiatan belajar. Nah, jadi pertanyaan yang saya berikan itu pertanyaan yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar, masih kontekstual lah, mudah diamati oleh peserta didik. Misalnya dengan memberikan pertanyaan hubungan antara tanaman berbunga dengan kupu-kupu atau lebah. Oke, sebelumnya Ibu di mata pelajaran biologi ya? Iya. Biologi kelas 10. Oh ya, kelas 10 berarti fase E ya? Fase E. Oke, berarti
Di situ yang mempersiapkan tentunya kembali ke pengajar, berarti berkaitan dengan persiapan mengajar ya, berarti memberikan pemantik untuk siswa agar dia mampu menunjukkan kemampuan yang tadi itu, yaitu membuat suatu mengungkapkan pendapat, bagaimana mereka belajar menggali dari literasi yang mereka lakukan, gitu ya. Oke, nah dari situ kira-kira apa nih yang di sekolah di SMA PGRI 1 Amlapura ini yang sudah ada yang bisa membantu Ibu untuk memberikan atau mencapai tujuan kita saat itu? Kalau yang fasilitas yang disediakan di SMA PGRI 1 Amlapura ini berupa LCD dan proyektor, di mana nantinya pertanyaan pemantik atau kegiatan lainnya itu akan saya tayangkan melalui LCD proyektor, di mana saya untuk laptop saya membawa sendiri, kemudian setelah saya tayangkan itu baru peserta didik nanti bisa memberikan tanggapan terkait pertanyaan atau persepsi yang saya berikan. Oke, berarti intinya siswa dibantu Bu ya, diberikan stimulus ya agar mereka lebih terangsang lah untuk memberikan pendapat seperti itu ya. Oke, nah dari situ ada bisa nggak Ibu kayak mengidentifikasi, oh saya butuh nih bantuan seseorang agar saya bisa mencapai tujuan itu, bisa nggak? Atau ada teman sejawat Ibu mungkin yang bisa membantu atau seperti apa? Untuk hal ini tentunya masih saya memerlukan bantuan, salah satunya rekan sejawat, di mana rekan saya ini juga sudah lolos PPD Prajabatan tahun lalu, jadi saya rasa beliau ini lebih senior, jadi bisa memberikan masukan dan saran terkait kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas. Oke, berarti tentunya satu ini ya, satu rumpun, ya. Satu mata pelajaran. Satu mata pelajaran. Guru biologi juga. Ya, guru biologi. Oke, jadi tentunya dari apa yang disampaikan berarti Ibu perlu bantuan dari yang lebih sudah anggaplah sedikit berpengalaman ya mengenai pembelajaran biologi untuk materi yang akan di kelas. Nah, dari situ kira-kira nih apa sekarang yang menjadi apa ya, tindak lanjut? Nah, kedepannya seperti apa? Apa yang Ibu akan lakukan mengenai jadwal pertemuan kita selanjutnya kan itu adalah melakukan observasi kelas, ya kan? Nah, itu kira-kira hari apa kita bisa ketemu ya Bu ya? Berdasarkan jadwalnya itu kita bisa bertemu di minggu depan tanggal 22 Februari hari Kamis. Maka saya ada jam mengajar di kelas 10A dan di jam sekitar jam 10 sampai jam setengah 12 lah. Oke, 10A hari minggu depan hari Kamis. Oke. Terkait bahan-bahannya Bu, apa yang sudah Ibu, ragam instrumen yang Ibu siapkan misalnya yang perlu dipersiapkan. Tentunya di situ ada apa untuk pembelajaran, tapi kita perlu siapkan EPP atau modul ajar. Oke, terus Kemudian ada instrumen penilaian atau rubrik penilaian. Dan kemudian ada saat menyusun RPP atau modul ajar tentunya menentukan model pembelajaran, teknik pembelajaran yang digunakan di sini. Karena materi yang saya gunakan yaitu materi ekosistem pada submateri interaksi antar komponen makhluk hidup, interaksi antar komponen ekosistem. Jadi salah satu model pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran penemuan atau discovery learning, di mana peserta didik nanti akan saya ajak untuk membentuk kelompok jadi kooperatif, kemudian melakukan kegiatan diskusi dan tanya jawab. Nanti mereka akan menentukan sendiri permasalahan apa yang akan digunakan atau permasalahan yang ingin dipecahkan oleh peserta didik. Udah tergambar jelas berarti sekarang ya. Berarti minggu depan kita di topik apa tadi Bu, ekosistem ya. Jadi tentang keterkaitan makhluk hidup di ekosistem itu, kemudian Ibu mempersiapkan RPP, kemudian instrumen yang lain, kemudian pertanyaan pemantik, alat-alatnya sudah ada di sekolah. Jadi udah tergambar jelas ya. Saya jadi nggak sabar nih mau minggu depan mau menyaksikan Ibu untuk memberikan pembelajaran di kelas 10A ya hari Kamis. Oke.
Berarti kita ketemu saat observasi lagi ya, ya. Iya. Jadi sampai ketemu minggu depan untuk pelaksanaan observasi kelas. Oke. Nah, sekian dulu percakapan untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Anggi ya, walaupun sudah siang tetap semangat. Oke, terima kasih. Iya. Nggih.